Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Katakan sebelah kanan kirimu, kamu juga. Baik, saudara, saya dibesarkan dengan pemikiran bahwa keselamatan saya bisa hilang sewaktu-waktu. Mungkin sebagian dari saudara juga merasakan hal yang sama. Kita dibesarkan secara Kristen, secara keluarga orang percaya, tetapi kita hidup dalam ketakutan. Jangan-jangan keselamatan saya bisa hilang. Jangan-jangan kalau saya berbuat sesuatu yang salah, Tuhan meninggalkan saya. Dan lebih parah lagi, jangan-jangan Roh Kudus pergi dari dalam diri saya. Lalu dari kecil, saya pergi ke sekolah minggu, saya goes naik sepeda dari rumah ke gereja jam 6:30 pagi, karena saya takut. Jangan-jangan kalau Tuhan datang menjemput kita orang-orang percaya, saya ketinggalan. Jadi saya rajin ke sekolah minggu dari kecil. Bukan hanya karena saya mengasihi Tuhan. Ya, saya mengasihi Tuhan, tetapi lebih daripada itu karena saya takut dianggap tidak sempurna. Ibadah saya kurang, atau saya kurang layak untuk diangkat atau diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama. Pada saat itu, ada banyak film yang menceritakan kejadian akhir zaman. Mungkin ada yang pernah nonton? Ada film Left Behind, ada film bahasa Indonesia judulnya Akhir Zaman. Di situ orang-orang Kristen diceritakan begini. Jika hidupnya kurang beribadah, teman-temannya ke gereja, dia nggak ke gereja. Dia malah nonton bioskop. Lalu tetangga-tetangganya ketika Natal ke gereja, dia party. Padahal dia orang Kristen. Lalu ketika pengangkatan, dia ketinggalan. Lalu dia berduka, dia nangis-nangis. Tuhan, tolong saya. Kamu sudah diberi waktu, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Lalu saya semakin takut. Sampai suatu hari, saya mendengar sebuah kabar baik firman Tuhan yang membebaskan saya secara seketika juga. Waktu itu Pastor Ivan memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Dan saat itu pikiran saya, mata saya terbuka. Saya melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Dan bahwa Dia telah melakukan semuanya untuk saya. Bahkan untuk saya yang gak sempurna. Saya yang punya banyak kelemahan, punya banyak kebiasaan buruk, Dia sudah bayar di atas kayu salib. Kita lihat firman Tuhan hari ini. Dari Yesaya 54. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Di ayat 8 dikatakan bahwa Allah telah meluapkan murkanya sesaat lamanya. Di mana ini terjadi? Di atas kayu salib. Saat itu Dia menimpakan semua penghukuman yang harusnya kita tanggung di tubuh anaknya satu kali untuk selama-lamanya. Dia harus memalingkan wajahnya sehingga Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Bapaknya memalingkan wajahnya untuk sesaat. Karena penghukuman atas dosa saya, dosa saudara ditimpakan di tubuh Yesus. Saat itu Yesus menjadi berdosa, bukan karena Dia berbuat dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak pernah mengenal dosa. Tetapi hari itu Dia dijadikan dosa karena kita. Lalu kita hidup di mana? Kita hidup di ayat 9 dan 10. Keadaanku bagiku seperti pada zaman Nuh. Aku telah bersumpah kepadanya. Perhatikan, aku telah bersumpah kepadanya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. It is finished. Dan saat saya mendengar ini,
Wah, dosa saya sudah dihukum di tubuh Yesus satu kali itu selama-lamanya. Lalu respon saya berikutnya, tapi apakah ini benar? Apa jangan-jangan ini sesuatu yang terlalu baik untuk jadi kebenaran? Lalu di sini ada yang menarik. Tuhan bilang, keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh. Ada satu rahasia yang indah di balik kisah Nuh, di mana kita bisa melihat bagaimana Bapa hari ini memandang kita. Kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 4-5, dikatakan demikian. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan. Saat itu, saat di mana Nuh hidup, ada orang-orang raksasa. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak keturunan dari anak-anak Allah, dikatakan, yang mengawini anak-anak perempuan manusia. Siapa anak-anak Allah di situ? Dalam Alkitab Septuaginta, di sana menggunakan istilah fallen angels. Jadi ada malaikat-malaikat yang jatuh bersama si jahat ketika iblis memberontak terhadap Tuhan. Lalu malaikat-malaikat yang jatuh ini mengawini anak-anak perempuan manusia, sehingga mereka melahirkan raksasa-raksasa. Dan kelakuan mereka jahat. Mereka menghancurkan generasi manusia yang begitu dikasihi Tuhan. Lalu di sana dikatakan mereka gagah perkasa gitu. Itu sebenarnya negatif, saudara. Arti gagah perkasa di situ adalah begitu jahatnya mereka, sampai begitu buasnya mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita lanjutkan ayat 8-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak bercela di sini kata aslinya adalah tamim. Kalau saudara pelajari arti kata tamim, tamim bukan hanya tidak bercela secara kelakuan, tetapi secara fisik. Kalau orang Israel mau mempersembahkan korban, dia harus membawa korban yang tidak bercela. Nah, tidak bercela di sini, imam memeriksanya secara fisik, saudara. Jadi Nuh bukan hanya benar di mata Tuhan, tetapi dia tidak bercela. Dia 100% manusia. Dia dan keluarganya adalah manusia yang belum tercemar oleh Nephilim atau fallen angels. Sehingga dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan saudara perhatikan, setiap kali kata kasih karunia muncul, di situ ada pesan yang signifikan untuk saudara. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Setiap kali saudara mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka saudara akan menjadi orang benar, tidak bercelah, dan saudara akan bergaul dekat dengan Allah. Amin. Kita lanjutkan lagi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan.
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tadi dikatakan Nuh benar. Nuh mendapat kasih karunia. Apa kriteria seseorang yang benar di mata Tuhan? Ayat 22 bilang, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh percaya kepada Tuhan bahwa akan ada air bah, bahwa akan ada hujan lebat, padahal pada hari itu hujan belum pernah turun sama sekali di bumi. Belum pernah ada air bah. Apa itu air bah? Belum pernah ada bahtera. Apa itu bahtera? Tapi Nuh percaya. Oleh sebab itu ia melakukan semua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air, samudera yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet dan anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta. Di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Wow, cukup panjang ya. Mungkin kalau kita hanya baca sampai sini, saudara akan berpikir, di mana kasih karunia-Nya? Sepertinya ini kisah yang tragis. Kisah kematian, kisah yang kejam. Belum selesai, saudara. Di ayat 23 dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua, katakan semua, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Perhatikan, siapa yang selamat? Semua yang bersama-sama dengan Nuh di dalam bahtera itu. Apakah Nuh tidak kasih tahu ke orang-orang di situ bahwa akan ada air bah, bahwa kalau kamu mau selamat masuk ke dalam bahtera? Untuk membangun bahtera sebesar itu dibutuhkan waktu puluhan tahun, menurut ilmuwan dan ahli sejarah dan ahli Alkitab. Kemungkinan besar Nuh dan anak-anaknya membangun bahtera itu hari demi hari sambil didatangi oleh banyak orang. Kamu ngapain Nuh? Sem, ngapain lu Sem?
Mungkin teman-temannya Sam gitu ya. Temennya Ham datang. Weh Ham, nggak main loh? Aduh bro, gue lagi bangun bahtera dulu nih. Ngapain? Lu dengerin bapak gue deh. Hei kamu, ayo ikut bangun. Ayo kita harus masuk. Karena sebentar lagi akan ada air bah. Wah, lu kayaknya udah gak waras deh Nuh. Air bah apa? Ayo udah kita senang-senang. Kita nikmati hidup ini selama di dunia. Ngapain kamu? Tapi Tuhan udah bilang akan ada air bah. Ayo, mereka yang masuk ke bahtera mereka selamat. Wah, kamu gak waras Nuh. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai bahtera itu jadi. Dari mana saya tahu kalau Nuh berkhotbah? Karena 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan begini. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air batas dunia orang-orang yang fasik. Saudara perhatikan, Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Dia bukan hanya orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan lalu menikmati keselamatan itu sendiri. Kasihan deh lo ketinggalan. Gue selamat nih. Gue disayang Tuhan. Lu enggak. Nuh memberitakan Injil keselamatan. Ayo percaya sama Tuhan. Ayo Tuhan mau menyelamatkan kamu. Sayangnya hanya 7 orang. Hanya 7 orang yang percaya. Kasih karunia Tuhan begitu besar. Dia mau menyelamatkan setiap kita. Dia mau menyelamatkan mereka yang mau percaya. Tapi kan saudara, mereka juga akhirnya mati kan? Mana kasih karunia Tuhan? Akhirnya mereka binasa juga loh. Oleh air bah itu. Saya mau saudara mengerti bahwa gambaran di dalam perjanjian lama semuanya menceritakan tentang Yesus dan apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Namun kenyataannya kan mereka tetap mati kan? Apa yang terjadi dengan mereka? Di mana kasih karunia Tuhan? Kita lihat firman Tuhan 1 Petrus 3. Saya percaya ini akan membebaskan saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh yang mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani saja, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yesus ketika dia mati dikuburkan, sebelum dia bangkit pada hari yang ketiga, dia pergi kepada semua roh yang ada di dalam penjara. Mereka yang tidak percaya pada saat Nuh memberitakan Injil kebenaran, keselamatan. Lalu Yesus pergi kepada mereka. Yesus beritakan Injil, hari ini aku menggenapi apa yang digambarkan oleh bahtera Nuh. Jika engkau mau menerima aku sudah mati 1 kali, tadi firman Tuhan bilang, untuk segala dosa kamu. Jika kamu percaya, kamu ikut aku. Saudara mulai bisa melihat kasih karunia Tuhan. Tuhan gak membiarkan mereka mati sia-sia. Tuhan mengasihi setiap jiwa. Tuhan pergi ke dunia orang mati. Sehingga dia dapat membawa mereka yang percaya. Boleh tampilkan gambar ini? Untuk membangun bahtera, kayu perlu dipotong, digosok, dicabik, dihaluskan, dipecah-pecahkan. Lalu keluar getah. Dan getah itu menjadi pakal, menjadi cover.
menjadi waterproof seal untuk kayu-kayu itu. Siapa Bahtera ini? Di atas kayu salib dia dipecah-pecahkan, dicabik-cabik, darahnya tercurah hanya untuk mengcover kamu, hanya untuk menebus kamu. Firman Tuhan berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal. Bahasa aslinya kofer, dari luar dan dari dalam. Kayu adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Pakal atau getah pohon yang keluar dari kayu ketika dipotong adalah darah yang tercurah. Kofer, dia mengcover, menebus, mendamaikan kamu dengan Allah di surga. Bukankah bahtera ini adalah gambaran yang indah tentang Tuhan Yesus dan apa yang dia telah selesaikan bagi kita di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Lapisi, kata Tuhan, lapisi kayu itu dengan pakal dari luar dan dari dalam. Yesus dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan untuk mengcover, membungkus kamu dengan aman. Sehingga hari ini yang Allah lihat tentang kamu, tentang saya, benar, 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 benar. Kamu gak bercelah, kamu gak bercelah, kamu gak bercelah. Kamu berharga di mataku. Karena kayu dan pakal bahtera itu membungkus kamu dengan aman. Katakan, saya aman. Sudah mulai tenang? Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17, bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Katakan bersama saya, Ararat. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan tidak pernah akan menghukum manusia dan bumi lagi, karena dia sudah menghukumnya satu kali untuk selama-lamanya. Perhatikan, tsunami bukan dari Tuhan, karena dia sudah bersumpah. Bencana alam bukan dari Tuhan. Wabah sakit penyakit bukan dari Tuhan. Iblislah sang pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tuhan tidak akan pernah memusnahkan bumi dan manusia lagi. Sekalipun yang dihasilkan dari dalam hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Jadi jangan bingung. Kalau saudara melihat ada orang jahat, kok nggak ditabrak mobil aja tuh orang? Saudara melihat pembunuh kejam, kok Tuhan nggak cabut aja nyawanya? Dia udah bersumpah. Dia udah berjanji. Satu kali untuk selama-lamanya. Katakan bersama saya, Ararat. Bahtera Nuh terkandas di pegunungan Ararat. Apa arti Ararat? The curse reversed. Kutuk telah diubahkan menjadi berkat. Kutuk yang harusnya menimpa manusia berdosa sudah dikembalikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kutuk yang harusnya menimpamu menjadi berkat. Yang harusnya kamu dihukum, yang harusnya kamu sakit, kamu menjadi sehat. Kamu menjadi diberkati Tuhan. Karena dia telah mengubahkan kutuk menjadi berkat. Allah hanya bisa memberikan yang baik bagi saudara. Allah udah gak bisa memberikan yang buruk.
Sejak Yesus mencurahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan bagi saudara. Saudara hanya bisa sembuh dan sembuh dan sembuh. Saudara hanya bisa diberkati, diberkati, dan diberkati. Semua kutuk sudah diubahkan. Dan kata ilmuwan, inilah diduga bangkai Bahtera Nuh yang ada di pegunungan Ararat di Turki. Saudara bisa cari di Google, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ada yang bilang, nggak mungkin. Ya kita nggak tahu. Tapi foto ini diduga adalah Bahtera Nuh yang terkandas di pegunungan Ararat. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu. Turun-temurun untuk selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Inilah perjanjian kekal di bawah kasih karunia Tuhan. Setiap kali kita melihat ada busurnya Tuhan di langit, Dia juga akan mengingat perjanjiannya yang kekal, yang tidak akan pernah Dia langgar, bahwa Dia tidak akan menghukum kamu lagi. Karena ada kayu yang sudah dipecah-pecahkan. Ada darah yang sudah dicurahkan untuk membungkus kamu dengan aman. Dia tergantung, terkutuk, ditolak sorga dan bumi satu kali untuk selama-lamanya. Agar hari ini saudara dan saya bisa aman. Kita mungkin bisa terjatuh di dalam bahtera. Kita mungkin bisa tersandung. Mungkin kita bisa kepleset ketika gajah itu buang air sembarangan, lalu licin, kita bisa terpleset, saudara. Mungkin Nuh bisa marah sama istrinya. Mungkin anaknya bisa marah sama Nuh. "Pak, itu jerapah belum makan. Istriku, itu kamu belum bersihin. Aduh, bingung. Aduh, gimana pada buang air. Aduh, repot banget." Tapi apakah dia binasa ketika dia kepleset, jatuh, tersandung? Dia tetap aman, saudara. Nuh dan keluarganya aman di dalam bahtera. Walaupun saya tahu gak mudah, berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun di dalam bahtera bersama dengan seluruh binatang. Gak mudah. Untuk saudara menjalani hidup saudara gak mudah. Tapi hari ini ketahuilah, engkau aman di dalam bahtera. Sekalipun kau tersandung, sekalipun jalanmu tidak sempurna, izinkan saya mencuci kaki saudara hari ini dengan firman kasih karunia-Nya. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Dia tetap mengingat perjanjiannya yang kekal dengan kamu, bahwa Dia tidak akan menghukum kamu lagi, karena Dia sudah menghukum dosamu, dosa saya, di tubuh anaknya di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya.
Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tahukah saudara bahwa kata kasih karunia di sini adalah yang pertama kali dicatat dalam Alkitab saudara? Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa arti Nuh? Rest. Mungkin saudara udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi saudara nggak rest. Karena saudara pikir keselamatanmu bisa hilang. Karena saudara pikir seperti saya, ketika Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, kita bisa nggak diangkat. Hari ini ketahuilah bahwa engkau pasti selamat. Hari ini dengar firman Tuhan, engkau pasti diangkat. Bukan karena engkau layak, bukan karena engkau cukup sempurna, tapi karena Yesus sudah bayar. Engkau ada di dalam bahtera. Hari ini terima istirahatnya Tuhan. Rest di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini percaya bahwa Dia sudah bayar harganya untuk keselamatanmu, untuk berkatmu, untuk kesembuhanmu, untuk persediaan bagi keluargamu. Dia sudah bayar. Jika kita lihat gambar ini, kita memiliki ketenangan. Jika kita lihat begitu kelamnya badai, kita bisa tenang. Kok bisa? Karena kita ada di dalam sana. Kita nggak ada di sini, saudara. Kita nggak ada di laut yang kelam ini. Kita ada di sana. Kita aman di dalam Yesus. Keselamatan ini adalah inisiatif Tuhan, saudara. Bukan usahamu. Bukan usaha kita. Tuhan, supaya aku selamat, aku akan melakukan ini, aku sudah berbuat ini, aku sudah memberikan ini. Keselamatan inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang datang, Tuhan yang mencari kamu, Tuhan yang dipecah-pecahkan buat kamu, Tuhan yang dihukum menggantikan kamu. Kamu hanya percaya dan terima. Kita hanya bilang, Tuhan, aku percaya. Engkau telah dipecah-pecahkan untuk aku selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini aku bisa aman di dalam-Mu. Dimanapun kau berada saat ini. Sekalipun itu titik terendah di hidup kamu. Sekalipun itu titik terkelam kamu. Bahkan kamu berpikir, gak akan lagi ada orang yang mau terima aku. Bahkan Tuhan sepertinya udah meninggalkan aku. Izinkan saya mengingatkan saudara. Hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menghampirimu di titik terendah dimanapun kau berada. Dia mau menyelamatkanmu. Percayalah. Masuklah ke dalam bahtera itu. Bahtera yang aman. Kejadian ini terjadi bersamaan. Saudara boleh pilih hidup di bawah penghukuman. Saudara juga boleh pilih hidup di dalam keselamatan oleh kasih karunia Tuhan. Jika saudara memilih untuk tidak percaya kepada kasih karunia Tuhan, kepada Injil, saudara hidup di bawah penghukuman. Tapi Tuhan gak mau saudara memilih yang itu. Tuhan maunya saudara memilih untuk percaya dan masuk di dalam Injil keselamatan itu. Jadi jangan lihat penghukuman yang ada di luar. Jangan lihat lagi kutuk yang sudah Tuhan ubahkan. Lihatlah pekerjaannya yang sudah selesai. Satu kali untuk selama-lamanya. Lihatlah bahwa kebenaranmu sudah dibayar. Lihatlah bahwa harga atas keselamatanmu sudah ditimpakan kepada Yesus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jika hari ini engkau pertama kali mendengar Injil keselamatan ini, dan kau mau menerimanya, katakan bersama saya, Tuhan Yesus,
Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau telah dihukum satu kali untuk selama-lamanya, sehingga hari ini aku beroleh kebenaran, aku beroleh kasih karunia, aku beroleh kelayakan yang Kau miliki. Terima kasih Tuhan. Dan jika engkau masih punya keluarga yang belum percaya, firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan. Cepat atau lambat mereka akan percaya juga. Tuhan akan menjumpai mereka satu persatu. Tetap beritakan Injil ini kepada teman saudara. Tetap beritakan Injil ini kepada seluruh keluarga besar saudara. Dan momen yang paling tepat untuk saudara memberitakan Injil kepada keluarga dan teman saudara adalah momen Natal. Ajak seluruh teman dan keluargamu untuk hadir di Stora Senayan tanggal 16 Desember. Bawa mereka ke sana. Mereka akan mendengar Injil kasih karunia Allah yang akan menyelamatkan mereka yang percaya. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, sebagaimana Nuh, akan hidup dalam kebenaran, akan tidak bercela, akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidupnya, dan hidup bergaul dengan Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang Kau lakukan bagi kami. Di atas kayu salib Engkau dihancurkan, dipecah-pecahkan, darah-Mu tercurah. Sesungguhnya Engkau menanggung setiap penyakit kami, setiap kutuk yang seharusnya menimpa kami. Setiap dosa kami telah Engkau hapuskan oleh darah-Mu. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini kami hanya bisa terima yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau telah melayakkan kami. Kau telah mendamaikan kami. Kau telah membenarkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Segala ciptaan yang ada, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin.